Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desti Aquarius Bastianita, CGP Angkatan 9. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Aris Rizwandi, guru PAI di SD Negeri Palasari Girang, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Pak Aris, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat baik dan tetap semangat, bahagia. Ibu gimana sebaliknya? Alhamdulillah Pak Aris. Oke, syukur kalau begitu ya Pak Aris. Kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, oke Pak Aris, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak Aris. Sebelum nanti saya amati jalannya proses observasi kelas Pak Aris nanti di kelas yang Bapak ajarkan gitu ya. Oke. Adapun tujuan untuk dilakukannya supervisi ini ya Pak Aris untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, itu agar Bapak ada persiapan gitu ya, sebagai persiapan Pak Aris agar nantinya Pak Aris bisa memberikan yang terbaik dan bisa memuaskan murid-murid nanti. Ya, baik Bu. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu mengenai tujuan Pak. Tujuan Bapak pada observasi kelas nanti itu apa Pak? Ya, baik Bu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Direncanakan yang sudah saya rencanakan yaitu ada 5 pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran, maksud saya diantaranya yaitu membaca Al-Quran Surat Al-Ma'un tentunya dengan tartil. Yang kedua yaitu menulis ayat-ayat, kalimat yang terdapat dalam Surat Al-Ma'un. Kemudian yang ketiga Bu, yaitu menunjukkan hafal dan juga lafal ya daripada Surat Al-Ma'un. Dan yang keempat yaitu adalah mengetahui makna ataupun intisari daripada Surat Al-Ma'un dengan benar. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu memiliki sikap suka tolong-menolong sebagai tanda pengimplementasian dan sejauh mana anak-anak peserta didik menggali pemahaman yang telah diajarkan oleh saya di kelas. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Berarti Bapak di sini mempunyai 5 tujuan ya Pak ya. Salah satunya adalah membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil ya Pak. Nah, sekarang Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, area pengembangan mana yang ingin Bapak capai nih Pak? Ya baik Bu, mungkin saya akan menggunakan 2 pengembangan ya, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Sekali lagi, pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, kalau untuk pengetahuan yaitu siswa mampu membedakan huruf-huruf sesuai dengan makhrajul huruf pada Al-Quran Surat Al-Ma'un, tentunya dari mulai ayat pertama sampai ayat akhir. Dan yang kedua yaitu di area keterampilan. Di area keterampilan ini anak-anak dapat melafalkan dan juga tentunya mengimplementasikan sesuai makna yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ke-7 ayat itu. Oke, bagus sekali Pak Aris. Itu ya, mudah-mudahan kelima tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dan tersampaikan gitu ya. Juga area pengembangannya juga bisa dicapai. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar dari Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak siapkan nih untuk nanti, baik itu strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya maupun model pembelajarannya nih Pak. Ya, baik Bu.
Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya, berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik atau siswa yang diintegrasikan tentunya dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan keaktifan peserta didik masing-masing. Nah, untuk model pembelajarannya, insya Allah saya akan menggunakan metode PJBL atau bisa disebut Project Based Learning kalau tidak salah seperti itu. Dan untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali itu Pak. Ada beberapa ya Pak ya. Jadi Bapak akan menerapkan strateginya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi apa ya, yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosionalnya. Juga nanti Bapak akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya Pak ya. Lalu metodenya itu adalah pembagian kelompok gitu ya Pak ya. Lalu tanya jawab dan juga penugasan. Oke, hebat sekali Pak. Nah, bagaimana nih Pak dengan media pembelajarannya? Apa nih yang akan Bapak siapkan nanti biar anak-anak lebih seru lagi gitu ya, lebih semangat dalam belajar di kelas nanti dengan Bapak nih. Baik, terima kasih. Untuk media pembelajaran, insya Allah sebelum saya masuk ke KBM tentunya diawali dengan speaking lagu-lagu Islami supaya menstimulus anak-anak agar memang mereka itu benar-benar hatinya bahagia terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, kemudian saya akan menggunakan tentunya yang inti itu buku paket PAI kelas 5 dan ditunjang oleh juz amma. Lalu kemudian ada speaker audio ya, yang ada di sekolah kebetulan bisa dimanfaatkan gitu. Oke, baik, berarti ada beberapa ya Pak. Keren banget Pak itu. Berarti nanti juga anak-anak akan seru tuh mendengarkannya ya Pak ya. Iya, jadi tidak hanya anak-anak saja yang melafalkan surahnya ya, tapi ada mereka juga diperdengarkan ya melalui speaker radio. Bagus. Nah, oke Pak Aris, kira-kira kapan nih Pak akan melakukan kegiatan tersebut ya, observasi tersebut? Nah, di hari apa dan di kelas berapa nih Pak? Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Insya Allah kebetulan saya setiap minggu itu full ya selaku guru mapel. Kebetulan saya guru KAI, jadi untuk jadwal hari Jumat itu dikhususkan masuk ke kelas 5. Nah, insya Allah saya akan masuk kebetulan di kelas Ibu wali kelas ya. Oke, baik Pak, berarti nanti kita akan bertemu lagi ya Pak ya di kelas 5 berarti pada hari Jumat ya Pak ya. Betul. Oke. Nanti saya akan membersamai Bapak, saya akan di dalam kelas mengamati Bapak, juga mencatat beberapa hal yang telah Bapak lakukan di dalam kelas itu ya Pak. Nanti itu saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, nanti setelah supervisi kelas itu nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi kelas ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Setelah Bapak melakukan percakapan ini ya, melakukan percakapan praobservasi dengan saya nih Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu ya, saya selaku guru mapel PAI mendapatkan gambaran mengenai untuk media ya, lalu kemudian apa saja metode yang akan saya gunakan nanti di kelas. Tentunya saya mau siap-siap terlebih dahulu secara optimal agar nantinya pas hari H
saya bisa masuk ke ruangan, observasi oleh ibu secara efektif, KBM-nya juga lancar dan tentunya menyenangkan gitu. Amin Pak Aris. Mudah-mudahan ya itu semua terlaksana. Nah, terima kasih untuk waktunya ya Pak Aris. Pak Aris sudah menyediakan atau meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya di pra observasi. Semoga pada hari H baik itu observasi kelas ataupun pasca observasi kelas kita dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Ya, dan kita bisa dipertemukan kembali. Oke, demikian percakapan kita hari ini ya. Selamat berjumpa kembali Pak Aris nanti di observasi kelas dan di pasca observasi kelas. Nah, mari kita akhiri pembicaranya dengan pembacaan Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga berkah umur. Oleh karena itu kita selaku peserta didik akan melaksanakan rutinitas kita bersama, yaitu kegiatan belajar mengajar. Ya, namun sebelumnya Bapak ingin memeriksa kerapiannya dulu ya. Coba sekarang dari mulai sini berdiri, semuanya berdiri. Bapak memeriksa dulu. Berdiri. Ya, bisa diperiksa. Bagus. Nah, duduk lagi. Ya, perempuannya ya berdiri semuanya. Silakan. Semuanya juga tertutup. Baik, duduk lagi. Terima kasih. Nah, sebelum kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoanya kita imamati saja ya, yang akan dipimpin langsung oleh Bapak sendiri. Ya, baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anak, berikutnya setelah Bapak periksa dan juga kita berdoa bersama-sama, mau melaksanakan terlebih dahulu ya. Yang hari ini kelas 5 kita mengikuti kegiatan belajar mengajar PAI sama saja. Siapa? Satu-satu. Ya. Kenapa ya? Kemudian Aris nama? Ya. Untuk baik. Ada lagi? Dan ada lagi? Ismail. Ya. Baik. Ada lagi? Cukup? Sudah. Sudah. Ada lagi? Enggak. Nah, sisanya sekolah, alhamdulillah. Baik, berikutnya yaitu sebelum ke kegiatan inti, kalimat tasbih, subhanallah, kalimat tahmid, kalimat tahmid, alhamdulillah, kalimat takbir, kalimat takbir, Allahu Akbar, kalimat tahlil, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ya, kembali terima kasih. Mau bertanya lagi, siap belajar siap? Ya. Sekarang kita belajar.
mempelajari suratul Maun. Ya, di sini ada beberapa poin ya. Tujuan pembelajaran daripada suratul Maun ini diantaranya yaitu salah satunya kita membacakan surat tersebut dan insya Allah nanti akan Bapak putar ya melalui pengeras suara atau speaker. Kemudian nanti kalian menulis kalimat-kalimat atau ayat yang ada di surat tersebut ya. Itu ada ya sudah ditampang di whiteboard. Kemudian nanti kalian menunjukkan hafalan atau kalimat tidak maksud Bapak per ayat ya, karena surat Al-Maun ini ada beberapa ayat ya. Ada beberapa ayat. Kemudian mengetahui makna ya, tidak hanya kalian menghafal ayatnya saja tapi kalian tahu maknanya ya. Makna itu artinya dan maksud yang dimaksud yang dalam ayat tersebut gitu ya. Kemudian yang kelima terakhir, memiliki sikap suka tolong menolong baik kepada teman, terlebih teman kita yang sudah tidak memiliki ayat yaitu ya tim dan fakir miskin. Itu saja ya. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak barusan sudah menyampaikan beberapa hal, salah satunya tujuan pembelajaran. Sedikit Bapak sampaikan bahwa surat Al-Maun ini ada 7 ayat ya, ada 7 ayat. Diturunkannya di kota Mekah. Disebutnya surat Makkiyah. Ya, dan tentu kalian apalagi sudah kelas 5 ya, Bapak yakinlah sudah hafal ya. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya. Dan juga kemudian nanti kelas 5 ini dalam pembelajaran PAI hari ini yaitu dibagi 3 kelompok ya. Ada kelompok rukun Islam, ada kelompok rukun iman, dan ada kelompok rukun ihsan. Ya, karena kan mengingat sekarang pendidikan agama, kayak Bapak ngambilnya dari rukun agama ya, ada kelompok Islam, kelompok ihsan, dan kelompok iman. Baik. Berikutnya yaitu Bapak anggaplah berusaha kalian berpesan kembali lagi gitu kan ya. Sudah sesuai duduk yang dekat saja ya. Yang dekat saja ini Bapak tentukan kelompok Islam ya. Ini kelompok Islam. Terus ini kelompok ihsan. Kelompok iman ya. Kemudian ini kelompok ihsan, ada 3 kelompok. Nah, di kelompok ini nanti ada beberapa tugas yang mesti kalian kerjakan. Salah satunya kelompok Islam nanti menyusun ya, mencatat suratul Maun ya, mencatat suratul Maun tapi dengan oleh berkelompok, bukan sendiri ya, nanti disiapkan bukunya banyak lokasinya. Kemudian untuk iman, santai ya. Untuk iman itu nanti menyusun ya, menyusun kalimat siapa? Ya. Menyusun ayat maksud Bapak ya. Menyusun ayat sudah disiapkan, insya Allah ada di depan. Dan kelompok iman, ihsan ya, dibalik ini Pak. Kelompok ihsan nanti mencari huruf-huruf hijaiyah dari ke-7 ayat tersebut yang mirip ya. Tapi bukan sama, tapi hampir mirip. Paham? Iya. Baik, terima kasih. Kalau misalkan kalian sudah memahami, Bapak anggap kalian sudah siap ya. Mudah-mudahan ya KBM kita dari awal sampai selesai lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak mau memberikan terlebih dahulu. Sebelum lanjut, kita bacakan dulu ayatnya. Bareng-bareng ya.
A'udzu Silakan disiapkan alat tulisnya. Silakan disiapkan. Dibuka alat tulisnya, silakan. Kalau misalkan ya alat tulisnya pensil ya nah mencatatnya itu agak besar ya, agak besar kayak kaligrafi ya. Mau dikaligrafikan atau diwarnai boleh, dipertebal maksud Bapak ya. Silakan. Kalau bisa di bawahnya ada buku lagi ya. Di bawahnya ada buku lagi supaya enggak ini. Siapkan buku apa? Nah itu. Seperti ini masih ke kelompok ini nggak? Ini ke sini. Ke sini ya. Lima, enam, tujuh ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Silakan disiapkan. Dibuka alat tulisnya, silakan. Kalau misalkan ya iman yaitu menyusun. Kumpulnya di mana ya? Kumpulnya di mana ya? Ini ada beberapa ayat. Oh ya, sebelah sini. Ya. Boleh ke sini. Mager Solehah. Neng, katanya Neng. Ya, Neng. Nah, menyusun ayat. Oh, ini ngumpul di sini. Ya, sip. Berkelompok. Silahkan kerjasama. Ya. Kerjasama dari mulai basmalahnya ya, harus nyusun ya. Pelan-pelan. Gak usah apa namanya? Awas, hati-hati takut sobek. Ini iman, ya. Kemudian kita lanjutkan di kelompok ihsan. Kalian menyimak suara lantunan ayat suratul Maun setelah kalian membacakan tadi bersama-sama ya. Nah, perhatikan. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din.
jangan dulu bilang alhamdulillah. Nah, taruh. Ini kelompok ini ada yang belum. Sebentar. Ya, sini. Baik. Ya, siap. Kalau selesai ketiga kelompok ini, baik dari yang menyusun, yang mencatat kaligrafi, dan yang mencari berujaya yang sama, kita lanjutkan ke sesi presentasi ya, presentasi yang akan dimulai oleh kelompok Islam terlebih dahulu. Silakan kelompok Islam ke depan. Ya, tepuk tangan buat kelompok Islam. Kayak kereta ya. Sip. Susun nggak? Sip. Silakan dipimpin oleh satu orang berbicara dulu. Semuanya boleh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Islam akan mempresentasikan ayat surat Al-Maun dan akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikan ladzi yukadzibu wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Alladzina hum 'an shalatihim Sebelum kalian kembali ke tempat duduk, ada yang menanggapi dari dua kelompoknya? Ada. Apa? Silakan dari kelompok Iman menanggapi apa? Menanggapi apa? Silakan dari Alma mungkin atau Makaila atau Joko ya, silakan menanggapi apa? Kurang apa? Silakan ya, silakan berbicara. So, sama Ibu di silakan berbicara. Kurang apa? Udah? Bukan kurang besar, kurang keras mungkin ya. Nah, kurang keras ya. Baik, itu saja masukannya. Baik, kata teman-teman kalian, bacaannya itu sudah bagus, susunannya udah rapi, cuma kurang keras. Mau diulang lagi kah? Ulang lagi? Boleh? Ulang lagi? Oh, gak usah. Baik, terima kasih. Satu lagi dari kelompok ini. Ada tanggapan? Silakan. Tanggapannya apa? Ya, apa tanggapannya? Atau cukup saja? Dicukupkan saja? Iya, baik. Kalau dicukupkan saja mungkin silakan ditutup saja oleh kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya yaitu kelompok Iman. Silakan dibawa tugasnya ke depan. Gak usah semuanya ya. Perwakilan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Iman akan mempresentasikan hasil kelompok
Terus maju, Soleh, maju. Perlihatkan ke sana, udah. Ke sana perlihatkan. Perhatikan. Ya. Oh. Baik, duduk lagi, berdiri lagi di depan. Ada tanggapan dari kelompok Ihsan dan Iman dan Islam? Ada? Sudah sesuai, bagus. Kelompok Ihsan, ada tanggapan? Hah? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup? Ya, sip. Kalau sudah cukup silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kelompok terakhir ya. Kelompok Ihsan. Silakan ke depan. Yang akan diwakili oleh Asya, Isma. Kemudian kamu ya, Bapak Inan. Silakan. Nah, baik. Salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akan mempresentasikan yang marahnya hampir sama. Dibacakan. Di antaranya A dan A pada kata Sok, bareng. Alaita dan Yahud. Ulang lagi Soleha. Di antaranya huruf apa? Perhatikan yang lain, tolong simak. Iya. Pada kata Kalimat. Alaita dan Yahud. Iya. Kemudian Pada kata Allazinahum dan wala Yahudun. ya, kemudian ada lagi. Pada kata Sabun dan Cukup, ada lagi. Huruf apa? Dengan huruf apa? pada kata Yufazihu dan wala Yahudu. Iya. Ada lagi atau nggak ada? Silakan diperlihatkan dulu. Lihat. Kelompok yang lain silakan. Jalan. Nah. Oh, lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Nah. Ya. Ada tanggapan dari kelompok Islam ada nggak? Apa tanggapannya? Sesuai yang kami temukan. Sesuai yang kami temukan. Lalu kemudian yang itu kelompok Iman. Bagus, sesuai dengan kami temukan. Baik, terima kasih banyak atas masukannya. Mudah-mudahan belajar hari ini kita bermanfaat ya. Lalu kemudian tidak hanya untuk kelompok Iman, Islam dan Ihsan semuanya. Nah sebelumnya tutup dulu, mohon maaf, tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau bertanya, gimana belajar hari ini cukup seru? Bagaimana? Senang. Siap tangannya di kepala gini, ya. Sebelum ditutup
Islami ya. Siap? Siap? Bapak siap ya? Siap. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Quran. Di sekolah maupun di rumah, insya Allah kelak ketika kita meninggal dunia di dalam kubur maupun di akhirat kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kesimpulannya, mohon maaf, tolong perhatikan dulu Bapak. Ya, sekali lagi surat Al-Maun itu ada 7 ayat. Ya, ada berapa ayat surat Al-Maun? Diturunkan di kota. Dinamakan dengan suratul Ma'idah. Arti daripada surat Al-Maun itu adalah bantuan. Apa? Adalah bantuan. Salah satunya kita itu harus memiliki sikap, ya, sikap atau tindakan yang simpati. Salah satunya ketika kita punya teman yang lagi yang lagi membutuhkan pertolongan, berarti kita harus sesegera mungkin menolong teman kita. Ada yang jatuh, ada yang sakit dan lain sebagainya. Itu saja dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mau mengamalkannya, mau? Kalau kalian mengamalkannya, insya Allah berarti mengingat sekarang bulan Rajab ya, ada lagu yang terakhir tapi diawali dengan doa dulu ya. Bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab kan? Ya. Bulan Rajab. Bulan Rajab. Tahu bulan Rajab itu ada peristiwa apa? Ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Allah memberikan oleh-oleh kepada Nabi Muhammad berupa sholat. Selain daripada sholat ada doa tertentu. Yuk kita baca doanya ya. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi dari kalian untuk Bapak ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Ya, benarnya datangnya dari Allah, salahnya semata-mata kebodohan dari Bapak dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'in dulu di qiraati doa fi qalbi. Paham dong?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Aquaris Bastianita, CGP Angkatan 9. Nah, kembali lagi bersama Bapak Aris di percakapan pasca observasi ya, Pak Aris. Nah, ini Bapak Aris Rizwandi kemarin sudah melakukan observasi kelas pada kegiatan supervisi akademik, yaitu di kelas 5 dan pada hari Jumat. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Aris, bagaimana kabarnya hari ini Pak Aris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bu seperti gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Dan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak Aris. Oke, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak mengenai jalannya proses observasi kelas kemarin yang sudah Bapak laksanakan di kelas 5 itu ya, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak ya, bagaimana nih perasaan Bapak nih ya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan kemarin Pak? Ya baik, terima kasih Bu. Tentunya banyak pengalaman, namun di satu sisi juga saya alhamdulillah ditunjuk oleh Ibu GP ya, Ibu yang sedang menghadapi tugas-tugas guru penggeraknya angkatan ke-9, mudah-mudahan dilancarkan ya. Tentu sebelumnya saya agak sedikit merasa tegang dan awalnya gitu ya, tapi akhirnya alhamdulillah Bu ya, setelah berjalan dengan baik saya jadi sedikit percaya diri, apalagi dibantu oleh pembelajaran yang kaitannya dengan suratul maun yang saya sampaikan di kelas 5 itu. Oke, alhamdulillah ya Pak, akhirnya berjalan dengan lancar, dengan baik ya Pak ya. Oke, bisa diceritakan kembali nih Pak nih area pengembangan yang kemarin Bapak ingin capai ya. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan kemarin di dalam kelas Pak? Ya, mungkin untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya, yang sesuai dengan materi ajar yang saya sampaikan kepada peserta didik kelas 5 gitu ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan peserta didik mampu membedakan huruf-huruf sesuai dengan makhrajul huruf ya Bu, dalam surat Al-Maun. Kemudian saya yang kedua, area keterampilannya itu dapat melafalkan dan mengimplementasikan sesuai makna yang terkandung dalam surat Al-Maun tersebut. Nah ya. Jadi area pengembangannya yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah baik, menurut Bapak nih sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi nih ya, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak gitu Pak? Ya baik Bu, menurut saya pribadi alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada sedikit kekurangan ya yang saya rasakan, masih perlu hal-hal yang dikoreksi gitu Bu tentunya. Oh iya, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya, dan sudah berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran, tapi masih ada sedikit kekurangan gitu ya Pak ya. Oke, nah menurut Bapak nih Pak, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin Pak? Baik, terima kasih Bu. Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Bu ya, gitu. Seperti masih ada beberapa peserta didik yang cuek gitu Bu ya, ada ya peserta didik yang cuek, lalu kemudian tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, terutama pada saat diskusi mungkin anak masih malu dan lain sebagainya ya. Artinya peserta didik tersebut yang memang seperti itu Bu, jadi kurang aktif lah gitu ya.
Oh iya, iya betul Pak. Baik, jadi kekurangannya adalah ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam arti dia itu cuek-cuek saja karena apa namanya merasa itu diskusi kelompok gitu ya Pak ya, Ya, mungkin seperti betul. itu ya. Betul. Nah, eh, menurut Bapak nih Pak, mengapa hal itu bisa terjadi gitu Pak? Sehingga mereka kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat gitu dalam diskusi tersebut Pak. Ya. Baik, Bu. Mungkin karena dalam pembagian kelompok jumlah peserta didik yang saya bagi-bagi ya, itu terlalu banyak Bu. Setiap kelompoknya itu ada kisaran 10 orang ke atas lah. Mengingat memang kelas 5 ini jumlahnya banyak juga. Kalau tidak salah di atas 40 orang lah kalau tidak salah di atas. 50 ya Pak ya? Iya. Oh gitu, oke. Nah, karena terjadi hal seperti itu ya Pak ya, sudah Bapak ketahui nih mungkin penyebabnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut Pak agar tidak terjadi seperti itu lagi? Ya, terima kasih Bu. Insya Allah mungkin saya akan memperbanyak kelompok kecil sehingga setiap individu bisa lebih bersemangat dan bertanggung jawab lagi akan tugasnya. Tentunya dengan bertanya kepada anak tersebut apa yang mereka mau dan gaya belajar seperti apa sih gitu mereka yang diinginkan itu agar bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Nah, tentunya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan minat anak dan gaya belajarnya Bu ya, sehingga anak-anak akan merasa lebih nyaman dan merasa terpenuhi gaya belajarnya, dan memang yang lebih utama itu merasa terperhatikan itu. Menurut saya seperti itu. Jangan terlalu satu kelompok itu banyak gitu kan. Jadi ya itu tadi. Jadi anak akan ada yang bisa disebut tidak aktif lah gitu. Seperti itu. Oke, jadi mungkin karena kelompoknya terlalu besar, jadi ya Pak, ada beberapa anak yang merasa biarin dah, pasti dia gitu yang ngerjain, saya mah nggak kebagian tugas gitu ya, udah diam aja gitu, nggak usah aktif gitu. Saling lempar lah gitu. Oh iya betul. Ya bagus sekali Pak itu. Jadi untuk proses pembelajaran ke depan itu Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya Pak, terutama memperhatikan minat dan gaya belajar mereka. Yang pasti sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Bapak juga akan membagi mereka ke dalam kelompok kecil tadi ya Pak. Betul. Oh iya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi ya Pak, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya ya Pak, dibandingkan dengan yang kemarin yang sudah terlaksana di kelas itu ya Pak. Nah, oke. Saya tunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya ya Pak. Apakah itu direalisasikan atau tidaknya ya Pak, nanti kita ngobrol lagi. Nah oke. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan perubahan tersebut gitu loh Pak? Ya, insya Allah mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu ya. Tapi saya ke depan sudah berencana akan melakukan secepatnya Bu ya. Mungkin nanti pada pertemuan minggu depan atau bulan depan ya, supaya memang nanti kekurangan-kekurangan itu akan saya perbaiki gitu ya. Akan saya perbaiki. Mudah-mudahan pembelajaran PAI berikutnya itu lebih optimal lagi, dan juga anak-anak tentunya lebih aktif, kreatif, dan tentunya di dalam kelas menyenangkan pembelajarannya sehingga mereka merasa nyaman. Itu Bu yang saya harapkan seperti itu. Ya amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Pak ya bisa terrealisasi secepatnya ya Pak. Oke, baik, terima kasih banyak sekali ya Pak ya atas waktunya, jawabannya. Bapak sudah bersedia membersamai saya dari mulai praobservasi,
lalu kemarin observasi kelas dan sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan semua rangkaian tersebut dapat bermanfaat bagi Bapak, juga bagi saya juga ya Pak ya. Amin. Nah gitu. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya segera terrealisasi ya Pak ya. Ya. Oke, demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi, observasi kelas, dan pasca observasi yang dilaksanakan oleh saya dan Bapak Aris Ruswandi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Aris yang telah membersamai saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.